Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Akarya Jagat, Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara kaping 9. Semoga arwah beliau diterima di sisi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, Gusti Akarya Jagat. Mengenal dan mengenang Mangkunegara, maka kita tidak lepas dari sosok Raden Mas Said. Raden Mas Said lahir di Keraton Kartosuro pada tanggal 7 April 1725. Yahnya adalah Pangeran Arya Mangkunegara, merupakan putra sulung Amangkurat IV yang berkuasa di Mataram tahun 1719 sampai 1726. Seharusnya Arya Mangkunegara paling berhak mewarisi tahta Mataram Kartosuro, bukan Prabu Suyoso. Namun lantaran selalu menentang Belanda, beliau diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. Lalu Prabu Suyoso dinobatkan menjadi penguasa Mataram selanjutnya dengan gelar Pakubuwono kedua. Saat Arya Mangkunegara dibuang ke Sri Lanka oleh VOC, Raden Mas Said baru berusia 2 tahun. Atas dasar inilah Said mengorbankan perlawanan dengan Belanda, sekaligus melanjutkan cita-cita ayahnya menuntaskan dendam kepada Belanda. Kelak Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyowo mendirikan keraton baru di Surakarta. Beliau menyandang gelar Mangkunegara kaping 1, memakai nama sang ayah. Pada saat itu adalah pembantaian besar-besaran orang Tionghoa oleh Belanda di Batavia tahun 1740 yang ternyata berdampak sampai ke Jawa. Banyak orang keturunan Cina melarikan diri agar selamat. Tidak hanya itu, komunitas Cina di berbagai daerah pun turut mengangkat senjata, melakukan perlawanan terhadap VOC, termasuk di Jawa Tengah. Pemberontakan Laskar Cina di Kartosuro terjadi pada tanggal 30 Juni 1742. Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning tampil sebagai pemimpin aksi ini. Raden Mas Garendi sendiri adalah cucu penguasa Kartosuro periode 1702 sampai 1705, Amangkurat III. Kala itu Kartosuro sendiri berada di bawah pimpinan Pakubuwono II. Said yang saat itu masih berusia 19 tahun bergabung dengan Gari bersama orang-orang Cina, bersama-sama melakukan perlawanan terhadap VOC. Pakubuwono II terdesak menyelamatkan diri ke Ponorogo, Jawa Timur. Peristiwa itu dikenal dengan nama Geger Pecinan. Ketika Pakubuwono kembali ke Kartosuro pada bulan November 1743, ia mendapatkan istananya hancur karena serangan kaum pemberontak dalam Geger Pecinan tersebut. Maka Pakubuwono II membangun keraton baru di Surakarta atas bantuan VOC. Dan sejak saat itu peradaban Mataram pindah dan berganti menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Di sisi lain, hubungan antara Garendi dan Said semakin erat karena berada dalam satu nafas perjuangan
yang sama. Garendi oleh orang para pengikutnya diangkat menjadi Amangkurat IV, bertahan di Randu Lawang. Sementara itu, Raden Mas Said dan prajuritnya melebur dengan pasukan Amangkurat V dan kemudian diangkat menjadi panglima perang. Kekuatan gabungan itu mengobarkan perlawanan terhadap Pakubuwono II yang dibantu Belanda. Dan pada akhirnya Amangkurat V dapat ditangkap oleh VOC dan Prabu Pakubuwono II dengan bantuan Pangeran Cakraningrat keempat dari Madura. VOC meminta agar Amangkurat V dihukum mati, namun Pakubuwono II menolak. Sementara itu Said berhasil selamat dari penyerbuan. Sepeninggal Amangkurat V, ia memperoleh mitra baru, yaitu Pangeran Mangkubumi, yang tak lain adalah saudara kandung dari Pakubuwono II. Mangkubumi yang merasa berhak atas tahta Mataram sempat pergi ke Semarang untuk meminta bantuan Belanda agar dirinya diangkat menjadi raja, namun ditolak. Penolakan tersebut membuat Mangkubumi kesal dan berniat runtuhkan tahta Pakubuwono II. Kebetulan Raden Mas Said juga punya tujuan yang sama. Said dan Mangkubumi menyingkir ke sebelah barat Surakarta yang dikenal dengan nama Yogyakarta. Di tempat baru itu mereka mengeluarkan perlawanan terhadap Pakubuwono II dan VOC dengan cara gerilya. Mempererat hubungannya, Said dinikahkan dengan putri Mangkubumi, Raden Ayu Inten. Dan pasukan gabungan Said dan Mangkubumi benar-benar membuat Surakarta kewalahan, hingga akhirnya Pakubuwono yang kedua wafat pada tanggal 20 Desember 1749 karena sakit yang parah. Sebelum mangkat, Pakubuwono II dipaksa menyerahkan tahta Surakarta kepada VOC. Kabar Pakubuwono II sakit keras dimanfaatkan betul oleh Pangeran Mangkubumi. Dan pada tanggal 12 Desember 1749, hanya beberapa hari sebelum Pakubuwono II wafat, Mangkubumi mengklaim dirinya sebagai Raja Mataram di Yogyakarta dengan gelar Pakubuwono III. Dan pengnobatan ini didukung oleh Said yang lantas diangkat menjadi panglima perang sekaligus sebagai Mahapati oleh Mangkubumi. Tapi pemerintahan di Yogyakarta ini tidak diakui VOC. Mereka menunjuk putra Pakubuwono II, Raden Mas Suryadi, sebagai penerus tahta Mataram di Surakarta dengan gelar Pakubuwono III. Pakubuwono III adalah penguasa Mataram pertama yang dilantik oleh Belanda. Dengan demikian ada dua Pakubuwono III pada saat itu, yakni Mangkubumi yang di Yogyakarta dan Raden Mas Suryadi di Surakarta. Mangkubumi nantinya mengubah nama dan gelarnya menjadi Hamengkubuwono. Mangkubumi dan Said terus melakukan perlawanan terhadap VOC dan Pakubuwono III selama beberapa tahun. Ribuan prajurit Belanda tewas akibat ulah pasukan dari Yogyakarta ini. VOC pun kemudian mencari cara agar kekuatan Mangkubumi dan Raden Mas Said selalu dipatahkan. Tentu saja dengan divide et impera atau politik pecah belah. VOC menyusupkan seorang kerabat keraton bernama Tumenggung Surjanapura ke kubu lawan. Surjanapura berkata pada Raden Mas Said bahwa sebenarnya Mangkubumi tidak suka kepadanya dan khawatir dikhianati. Atas hasutan itu, Said bimbang dan akhirnya memisahkan diri dari pasukan Mangkubumi. Raden Mas Said merasa keputusannya tepat, terlebih ketika Mangkubumi menyepakati perundingan VOC dan melahirkan perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang isinya adalah Mangkubumi memperoleh separuh wilayah kekuasaan dari Pakubuwono III
dan diakui oleh penguasa Yogyakarta dengan gelar Hamengkubuwono yang pertama. Sejak saat itulah Kesultanan Yogyakarta resmi berdiri. Dengan perjanjian Giyanti, Said kini berjuang sendirian. Dia dikeroyok 3 kekuatan besar, VOC, Pakubuwono III di Surakarta, serta mantan sekutu paman sekaligus mertuanya sendiri, Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Said memang sangat menentang perjanjian Giyanti yang dianggapnya telah memecah belah kepemimpinan di Jawa. Namun Raden Mas Said pantang menyerah dan terus melakukan perlawan. Pak terjangnya yang mengerikan ini membuat gubernur VOC untuk wilayah pesisir utara Jawa menjulukinya sebagai Pangeran Sambernyowo. Setidaknya ada 3 pertempuran besar yang dilakoni Said dan pasukannya ketika dalam periode itu. Pertama, di desa Kasatrian dekat Ponorogo pada tahun 1752 menghadapi pasukan gabungan VOC, Kasunanan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta. Said hanya kehilangan 3 orang, sedangkan 29 orang lainnya luka-luka. Namun kubu musuh terdapat korban sebanyak 600 orang tewas. Kedua, pasukan Said berhasil mengalahkan tentara VOC, pimpinan Kapten Van der Poel Hutan Sito Kepeak, selatan Rembang pada tahun 1756. Ribuan prajurit bantuan dikirim Hamengkubuwono I dari Yogyakarta juga dipukul mundur. Kapten Pol tewas, kepalanya ditebas oleh Said. Pertempuran besar ketiga terjadi setahun kemudian. Said memimpin pasukan menyerbu benteng Frederiksberg di Yogyakarta dengan mengakibatkan kerugian besar bagi VOC dan Hamengkubuwono I. Akibat perserangan itu, Hamengkubuwono yang pertama menjanjikan hadiah uang sebesar 500 real dan jabatan bupati kepada siapa saja yang berhasil menangkap Said. VOC bahkan siap memberikan uang sebesar 1000 real asal Said dapat dibunuh. Lantaran tak ada yang mampu menunaikan sayembara tersebut, VOC mendesak Pakubuwono III dan Pakubuwono I membujuk Said untuk melakukan perundingan. Said ternyata bersedia, maka digelar perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757. Pakubuwono III memperlakukan Said dengan sangat baik dalam pertemuan itu. Begitu pula utusan Hamengkubuwono I maupun VOC. Hasil perjanjian Salatiga inilah yang nantinya mengakhiri pertikaian antara Trah Mataram di tanah Jawa. Said mendapatkan konsensi berupa wilayah khusus yang akan dipimpinnya. Sejak saat itu muncullah kerajaan ketiga, yakni Kadipaten Mangkunegaran yang hidup berdampingan dengan Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyowo menggelari dirinya sebagai Mangkunegoro pertama. Akhirnya bisa ditenangkan. Ia diakui Belanda sebagai salah satu dari 3 raja di jantung peradaban Jawa. Meski sebenarnya posisi Mangkunegoro berada di bawah 2 raja lain. Mangkunegoro tidak diperkenankan menyematkan gelar setingkat raja seperti Sunan atau Sultan. Ia tetap bergelar pangeran. Wilayah kekuasaannya pun bukan kerajaan, tapi setingkat kadipaten atau kaharyapatihan.